Perkenalkan, nama saya Riza Putra dari Prodi S1 Keborotan. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama itu persiapan alat, ada stetoskop, garpu tala, penlek, sarung tangan, spandel, dan lain-lain, dan bak instrumen. Baiklah, selanjutnya kita akan mengucapkan salam terapeutik dan menjelaskan tujuan dari pemeriksaan fisik. Baiklah Pak, saya perawat Riza Putra. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah benar Bapak Muhammad Zalfan? Umur 30 tahun ya Pak? Baiklah Pak, pemeriksaan fisik kurang lebih 10-15 menit. Buat kerjasamanya ya Pak. Kita menutup sampiran klien dan mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Kita melakukan pemeriksaan fisik. Mohon maaf ya Pak, apakah Bapak bisa berdiri? Saatnya kita periksa palpasi bagian bentuk kepalanya, apakah ada benjolan atau tidak, dan bentuknya. Kita letakkan kapas steril di bagian mata pasien. Apabila mata pasien sensitif, berarti normal. Berarti ini ya. Oke, berarti sensitif ya Pak. Selanjutnya kita perhatikan pupil pasien menggunakan pen light. Apabila mengecil berarti normal. Kita coba pasien dengan menggunakan koran. Apakah Bapak nampak Pak? Nampak Pak? Oke, nampak. Berarti normal ya. Selanjutnya lapang pandang pasien menggunakan pena saja. Kita luruskan Pak. Apakah nampak Pak? Ini? Ini? Berarti normal ya. Oke, selanjutnya itu palpasi. Coba menjamkan mata pasien dan raba kedua mata pasien. Apakah ada benjolan atau tidak? Berarti tidak ada ya, berarti normal. Oke. Selanjutnya kita perhatikan kelopak mata pasien dan raba. Apakah ada benjolan atau tidak? Mohon maaf ya Pak. Oke, berarti tidak ada benjolan ya. Selanjutnya kita perhatikan konjungtiva pasien dengan cara seperti ini. Mohon maaf ya Pak. Berarti kalau di bawah warna merah itu normal dan sebelah kiri. Selanjutnya itu sklera. Itu perhatikan di bagian tepi-tepinya apakah ada benjolan atau tidak. Berarti tidak ya Pak. Oke. Selanjutnya kita akan memeriksa telinga pasien. Perhatikan bentuk telinga pasien, warna dan perhatikan apakah ada benjolan. Tidak ada benjolan ya. Berarti selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran pasien dengan menggunakan garpu tala. Apakah dengar Pak? Coba sekali lagi di bagian telinga pasien. Apakah bertemu Pak? Berarti normal ya Pak. Oke, baiklah. Selanjutnya kita perhatikan kosimetrisan telinga pasien dan raba apakah ada benjolan atau tidak lagi, supaya memastikan tidak ada benjolan lagi. Berarti sudah normal ya Pak. Oke, baiklah. Selanjutnya kita perhatikan hidung pasien atau mulut pasien. Bentuknya apakah lurus, ke warna, dan lubang hidungnya apakah ada sebelah atau tidak. Berarti tidak ada ya Pak. Oke, selanjutnya kita palpasi hidung pasien dengan cara seperti ini. Perhatikan apakah ada benjolan atau tidak. Berarti tidak ada ya Pak. Berarti normal ya Pak. Baiklah, selanjutnya kita perhatikan mulut pasien dan bentuk bibirnya dan warna bibir. Berarti bibirnya bersih dan berwarna merah. Berarti tidak merokok ya Pak. Berarti itu coba buka mulutnya Pak. Oke, selanjutnya gunakan sudut lidah dan letakkan kapas subliman yang bersih atau steril untuk memeriksa di bagian dalam. Sudah ya Pak. Oke, baiklah, selanjutnya kita perhatikan leher pasien. Maaf ya Pak. Perhatikan bentuk leher pasien. Kesimetrisannya apakah berwarnanya cerah atau tidak? Tidak ya Pak. Selanjutnya kita letakkan palpasi di bagian dada pasien. Mohon dengan Pak. Oke,
Oke, nah selanjutnya kita raba bagian leher pasien apakah ada benjolan atau tidak. Maaf ya Pak, saya pegang. Baik, tidak ada ya. Berarti normal ya Pak, tidak ada benjolan. Selanjutnya bagian toraks. Mohon maaf Pak, apakah Bapak bisa berbaring sebentar? Selanjutnya infeksi dada pasien dengan cara seperti ini dan keluar dan bernafas, coba nafas Pak. Nah, dan perhatikan dada pasien. Selanjutnya perkusi dada pasien di bagian sini. Mohon maaf ya Pak, saya tekan bentar Pak. Berarti di bagian sini tidak ada. Nanti akan beda suaranya. Oke, selanjutnya auskultasi. Letakkan stetoskop bagian dada pasien dan dengarkan di mana letakkannya. Maaf ya Pak. Oke, baik. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan pemeriksaan di bagian belakang pasien. Apakah Bapak bisa lebih sebentar Pak? Oke. Selanjutnya kita suruh pasien untuk mengucapkan 77 Pak. 77. Oke, berarti suaranya bergema di belakang ya dengan suara 77. Oke, baiklah Pak. Selanjutnya Bapak bisa berbaring kembali. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan payudara dan tidak pasien. Perhatikan apakah bagaimana bentuk payudara pasien, apakah ada besar sebelah atau tidak, dan kasih tulisannya. Dan sebelum itu kita akan melakukan pemeriksaan dengan inspeksi meraba bagian semua pasien, apakah ada benjolan atau tidak. Berarti tidak ya. Berarti selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan aksila pasien. Mohon maaf ya Pak. Palpasi bagian aksila pasien, apakah ada kemerahan atau tidak. Oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian abdomen. Infeksi bagian abdomen pasien, mohon maaf Pak, apakah ada buncit atau tidak, dan kita tulisannya. Tidak kan? Selanjutnya kita auskultasi usus pasien menggunakan stetoskop di bagian area sekum dengan sangat ringan. Oke. Yang selanjutnya, selanjutnya kita perhatikan hepat pasien, apakah ada udam atau tidak. Berarti tidak ada ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian ginjal. Letakkan tangan kiri di bagian ginjal. Bisa pakai capcut. Dan tekan apakah ada nyeri atau tidak Pak. Berarti normal. Oke. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian daerah genital pasien dan rektum dan anus pasien. Berarti itu kita skip aja ya, karena itu akan dilakukan di rumah sakit. Baiklah, selanjutnya kita akan perhatikan kulit pasien. Mohon Pak, tarik seperti ini. Apabila lama kembali semula, berarti ada kelainan atau masalah di kulit pasien. Baik, selanjutnya perhatikan kuku pasien. Apakah berwarna hitam atau kotor? Berarti tidak ada ya Pak, berarti bersih kukunya Pak. Oke, baiklah. Kita rapikan alat, buka yang susu kita, daunkan dari pasien, dan letakkan di bengkok tempat kotor. Yang selanjutnya kita ada terminasi. Baiklah Pak, saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik dan semuanya normal. Nanti apakah Bapak ingin bertemu dengan saya berada di New Patient. Baiklah Pak, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pemeriksaan payudara dan tidak pasien. Perhatikan apakah bagaimana bentuk payudara pasien, apakah ada besar sebelah atau tidak, dan kasih tulisannya. Dan sebelum itu kita akan melakukan pemeriksaan dengan inspeksi meraba bagian semua pasien, apakah ada benjolan atau tidak. Berarti tidak ya. Berarti selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan aksila pasien. Mohon maaf ya Pak. Palpasi bagian aksila pasien, apakah ada kemerahan atau tidak. Oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian abdomen. Infeksi bagian abdomen pasien, mohon maaf Pak, apakah ada buncit atau tidak, dan kita tulisannya. Tidak kan? Selanjutnya kita auskultasi usus pasien menggunakan stetoskop
di bagian area sekuum dengan sangat ringan. Oke. Yalah. Yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita perhatikan hepat pasien. Apakah ada udam atau tidak? Berarti tidak ada ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian ginjal. Letakkan tangan kiri di bagian ginjal. Ini ya. Bisa pakai subjek. Dan tekan apakah ada nyeri atau tidak, Pak? Berarti normal. Oke. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian daerah genital pasien dan rektum dan anus pasien. Berarti itu kita skip aja ya, karena itu akan dilakukan di rumah sakit. Baiklah, selanjutnya kita akan perhatikan kulit pasien. Mulai, Pak. Tarik seperti ini. Apabila lama kembali semula, berarti ada kelainan atau masalah dalam di kulit pasien. Oke, selanjutnya perhatikan kuku pasien. Apakah berwarna hitam atau kotor? Berarti tidak ada ya, Pak. Berarti bersih kukunya ya, Pak. Oke, baiklah. Kita rapikan alat. Bukain suku kita. Daunkan dari pasien. Dan letakkan di bengkok tempat kotor. Yang selanjutnya kita ada terminasi. Baiklah, Pak, saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik dan semuanya normal. Nanti apakah Bapak ini bertemu dengan saya berada di New Station. Baiklah, Pak, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Putra, NIM 2214-2011-05. Saya di sini dari Prodi 1 Keperawatan. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama itu pemeriksaan suhu tubuh, tensi, denyut nadi, dan pernapasan. Yang pertama adalah persiapan alat, spoon, tensimeter, stetoskop, termometer, dan bengkok, tempat untuk barang-barang yang kotor. Yang pertama itu pemeriksaan termometer. Yang pertama itu pengukuran suhu. Di sini, baiklah, selanjutnya itu mengucapkan salam terapeutik. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, nama saya Perawat Ariza Putra. Saya di sini bertugas untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan Bapak. Apakah benar dengan Bapak Zafran, umur 20 tahun? Benar ya, Pak. Yang selanjutnya adalah menutup sampiran pasien. Yang selanjutnya adalah mencuci tangan dan masang handspot. Dah. Oke, yang pertama itu kita ukur suhu Bapak dengan menggunakan termometer. Pastikan reaksinya sudah mencapai 0, yaitu dengan cara seperti ini. Oke, sudah. Pak, baiklah, mohon maaf ya, Pak, saya buka bajunya dulu ya, Pak. Oke, mohon maaf ya, Pak. Oke, selagi kita menunggu, kita melakukan pemeriksaan tensi. Pengukuran tensi Bapak. Apakah boleh saya buka bajunya, Pak? Oke. Mohon maaf ya, Pak. Saya ukur dulu tensinya, Pak. Apakah bisa diangkat tangannya, Pak? Oke, dah. Dan ini diletakkan di sini apabila mengganggu pasien agar tidak kemana-mana. Dan pastikan ini terkunci, kuncinya ke atas seperti ini. Oke, adalah kita akan mengukur tensi Bapak. Tapi sebelum itu kita letakkan stetoskop di bagian akan denyut nadinya. Oke, mohon maaf ya, Pak. Tensi Bapak 110/80. Selanjutnya letakkan alat di Pak instrumen.
Selanjutnya itu kita ukur denyut nadi Bapak. Mohon maaf ya Pak. Oke. Udah kan? Ini normalnya berapa? Baiklah Pak, tensi Bapak 65 itu normal ya Pak. Hitung. Hitung lah Yati. Ya. Oke. Baiklah Pak, denyut dari Bapak 65 detik. 3. Oke. Baiklah Pak, denyut nadi Bapak 65 kali per detik. Selanjutnya kita ngukur pernapasan Bapak. Sebelum itu mohon maaf ya Pak, apakah bajunya bisa dibuka? Oke, boleh itu loh. Ala tadi Yati. 2 3. Pernapasan Bapak 17 kali per menit, berarti itu normal ya Pak. Kita selanjutnya kita letakkan jam tangan di bak instrumen. Selanjutnya kita periksa termometer yang tadi telah kita letakkan. Mohon maaf ya Pak. Oke, suhu Bapak 38, berarti itu normal ya Pak. Baik, dah hitung nanti. Baiklah, selanjutnya kan kita tadi telah meletakkan termometer di bagian. Baiklah, selanjutnya kita ambil termometer. Mohon maaf ya Pak. Baiklah, suhu Bapak 36,5, berarti itu normal ya Pak. Oke. Selanjutnya kita lakukan membuka sarung tangan dengan 6 langkah. Tadi ada mengucapkan tujuannya. Pemeriksaan tanda-tanda vital sudah selesai. Mohon kerja apa lagi nih? Saya cuci tangan kan? Lagi. Selanjutnya cuci tangan dan terminasi. Baiklah Pak, pemeriksaan tanda-tanda vital sudah selesai. Apabila Bapak nanti memerlukan bantuan saya berada di nurse station.